pakai internet apa nih? Pakai internet mana? Pakai internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya seluruh amal soleh menjadi sempurna dan terlaksana. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait beliau, kepada para keluarga beliau, istri-istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pembelajar ilmu nahwu yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurrumiyah. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Al-Mamnu' Minas Sarfi, yaitu kata-kata yang tidak menerima tanwin, yang tidak boleh bertanwin. Sebagaimana yang sudah kita lihat sebelumnya di buku Al-Ifadah, dan sebagaimana yang sudah kita jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, bahwa al-mamnu' minas sarfi ada 5 macam. Yang pertama al-alam, yang kedua as-sifah, yang ketiga sighatu muntahal jumu', yang keempat al-ismul muntaha bi alifit ta'nitsil maksurah, dan yang kelima al-ismul muntaha bi alifit ta'nitsil mamdudah. Ini dia 5 jenis atau 5 macam kata-kata di dalam bahasa Arab yang tidak menerima tanwin, tidak diucapkan dengan akhiran tanwin. Namun sebagaimana yang sudah kita pelajari juga ya pada pertemuan sebelumnya, untuk jenis yang pertama yaitu al-alam, tidak semua al-alam itu mamnu' minas saraf. Yang mamnu' minas saraf ketika alam itu berada pada salah satu dari 6 keadaan yang sudah kita pelajari. Ya. Yang pertama, apabila dia alam yang muannats, baik ada tak marbutah di akhirnya ataupun tanpa tak marbutah. Kemudian dia alam a'jami, syaratnya terdiri dari 4 huruf atau lebih. Kemudian kalau seandainya diakhiri dengan alif dan nun tambahan seperti Utsman, ya, Safwan, ya, Ridwan, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, kalau seandainya polanya seperti fi'il, baik itu fi'il mudhari untuk ana, fi'il mudhari untuk huwa, atau untuk nahnu, ya, yang penting seperti fi'il mudhari, maka juga tidak boleh ditanwinkan. Yang kelima, kalau seandainya alamnya berbentuk fu'al, ya, mengikuti pola fu'al, contohnya Umar, maka itu juga tidak ditanwinkan, mamnu' minas saraf. Dan yang keenam, kalau seandainya alamnya murakkab tarkiban mazjiyan, yakni seperti Hadramaut, Bursaid, New York, ya, dan seterusnya, yang mana nama tersebut terangkai dari 2 kata, ya, masing-masing sebenarnya memiliki arti, tetapi lambat laun menjadi seakan-akan menjadi 1 kata, ya. Maka sebagaimana yang kita katakan sebelumnya, hukumnya kata yang pertama itu selalu dimabnikan dengan harakat fathah, tidak berubah-ubah, kecuali kalau akhirannya huruf illah, maka tetap sukun. Dan huruf yang kedua akhirannya mengikuti kaedah mamnu' minas saraf, yaitu ketika rafa, tanda rafa'nya adalah dhammah, ketika nasab dan jar, maka tandanya adalah fathah, ya. Baik, sebagaimana juga jenis yang kedua, sifat.
tidak setiap sifat itu mamnu' minas saraf. Hanya beberapa sifat saja yang mamnu' minas saraf, yaitu ketika sifat ini berada dalam salah satu dari 4 keadaan yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kalau seandainya sifatnya itu mengikuti pola fa'lan, ya, contohnya kaslan dan seterusnya, atau mengikuti pola af'al seperti asghar, afdal dan seterusnya, atau mengikuti pola fu'al seperti ukhar, atau mengikuti pola fu'al dan maf'al yang artinya adalah suatu bilangan dari 1 sampai 10 terulang-ulang, ya. Contohnya kemarin adalah dakhalat tullabu mathlatha atau thulatha. Maknanya adalah dakhalat tullabu thalathatan atau thalathatan ba'da thalathatin, ya. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya jenis yang ketiga yang juga sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, sighah muntahal jumu', bentuk jamak taksir spesial atau khusus, ya, yaitu bentuk jamak taksir yang akhir. Artinya tidak ada lagi bentuk jamak setelah bentuk ini, gitu, ya. Dan bentuk ini selalunya adalah mafa'il atau fawa'il atau mafa'il atau fawa'il, ya. Contohnya adalah masajid, fanadiq, ya, haqaib, talamid, asatid dan seterusnya. Semuanya disebut sebagai sighah muntahal jumu' dan semuanya mamnu' minas saraf, ya. Kemudian kita akan lanjutkan jenis yang keempat dan yang kelima. Jenis yang keempat, ya, disebut sebagai alismul muntaha bi alifit ta'nitsil maqsurah. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nits yang maksurah. Apa itu alif ta'nits yang maksurah? Sebelum kita jelaskan, perhatikan contoh yang disebutkan di dalam kitab Al-Ifadah. Contoh alif ta'nits al-maksurah itu seperti misalnya Laila, ya. Laila. Atau, ya, Kasla. Atau ghadba, ya, jau'a, kubra, sughra dan yang semisalnya. Ini disebut sebagai kata yang diakhiri atau isim yang diakhiri dengan alif. Yang antum lihat seperti ya itu tapi tidak bertitik, itu disebut sebagai alif. Karena tidak bertitik. Kalau bertitik baru ya. Kalau tidak bertitik disebut sebagai alif, ya. Tapi bukan alif tegak, melainkan alif seperti ya, alif duduk, atau disebut sebagai alif layyinah, ya. Laila contohnya, Laila. Perhatikan akhirannya adalah alif, ya. Kasla akhirannya juga alif. Nah, alif yang ada di akhir isim ini itu alif yang menunjukkan bahwa kata ini adalah muannats, ya, yang menunjukkan bahwa kata itu adalah muannats. Kasla itu adalah bentuk muannas dari kaslan. Kemarin kita belajar kaslan. Bentuk muannasnya adalah kasla. Ghadban, bentuk muannasnya adalah ghadba. Jau'an, bentuk muannasnya adalah jau'a. Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwa kata ini adalah kata yang muannas. Dan alif yang berada di akhir itu disebut sebagai alif maksurah. Ya, alif maksurah. Taib. Supaya makin jelas, ya, mari kita lihat penjelasan tentang alif maksurah yang disebutkan di dalam kitab Al-Ifadah ini, ya. Al-aliful maksuratu naw'ani. Kata penulis wafaqahullahu taala bahwa alif maksurah itu ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis atau 2 macam. Yang pertama zaidah, yang kedua ghairu zaidah. Yang pertama zaidah, yakni sifatnya adalah tambahan. Dia merupakan tambahan. Jadi alif yang ada di akhir suatu isim, ya, itu boleh jadi dia merupakan tambahan, boleh jadi bukan tambahan. Kalau bukan tambahan artinya dia adalah asal kata. Ya, dia merupakan asal kata atau akar kata. Ya.
Nah, kita perhatikan yang zaidah, yang tambahan. Contohnya apa? Kata penulis kal amthilatis sabiqah, seperti contoh-contoh yang telah berlalu yang disebutkan di atasnya. Yang kita tulis di sini ada dua. Laila, kasla, di buku ada kubra, kubra. Ya, perhatikan kata kubra. Asalnya itu apa? Kaf, ba, ra. Ya. Asal kata itu adalah kaf, ba, ra. Alif itu tambahan. Sughra, begitu juga. Ya, kita mendengar kata sogir, sughra. Asalnya adalah sod, ghain, ra. Alif itu adalah tambahan. Ya. Nah, kalau seandainya ada isim yang diakhiri dengan alif maksurah yang merupakan tambahan, maka kata penulis takunu alamatan litta'nits. Maka alif itu dia menjadi tanda untuk muannasnya kata tersebut. Jadi kata tersebut dia adalah muannas, tandanya apa? Tandanya alif itu. Jadi alif itu menjadi alamat atau tanda bagi muannasnya suatu kata. Wa tusamma alifat ta'nitsil maksurata. Nah, alif yang di akhir isim dan dia merupakan alif tambahan, itulah yang disebut sebagai alif ta'nits maksurah. Itu yang disebut sebagai alif ta'nits maksurah. Wa yakunul ismu mamnu'an minas sarfi. Kemudian isim yang dimasuki atau diakhiri oleh alif yang merupakan alif tambahan itu, itulah yang disebut sebagai isim yang mamnu' minas sarf. Ya, isim yang mamnu' minas sarf. Jadi kasla itu mamnu' minas sarf. Ya. Kalau seandainya, perhatikan, kalau seandainya kasla ini dalam keadaan jar, anggaplah dia dalam keadaan jar. Sebagaimana hukum atau kaedah mamnu' minas sarf, kalau seandainya dia dalam keadaan jar, maka tanda jarnya apa? Fathah. Tanda jarnya adalah fathah. Lalu bagaimana kita mengi'rab ini? Ayo kita murojaah pelajaran kita sebelumnya. Ya. Kasla kalau dia dalam keadaan jar, maka kita katakan dia majrur hukumnya, ya, majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al-fathatu al-muqaddaratu alal alifi mana'a min zuhuriha at-ta'adzur. Ya. Jadi ada fathah sebagai tanda jar dia, tetapi fathahnya muqaddarah, tidak zahirah. Kenapa? Kenapa kita katakan tadi ini untuk memurojaah pelajaran sebelumnya? Ini karena masuknya ke i'rab taqdiri, bukan i'rab zahiri atau bukan i'rab lafzi, ya. Baik. Selanjutnya kita lihat jenis alif yang kedua yang juga berada di akhir suatu isim, ya, disebut sebagai alif ghairu zaidah. Contohnya apa? Mustafa, ya. Kita coba tuliskan Mustafa, mustashfa, ya. Mustafa, mustashfa, ya, dan fata, ya, asa. Ini adalah contoh-contoh isim yang juga diakhiri dengan alif. Bahkan alifnya, ya, bentuk alifnya itu sama dengan alif yang di atas tadi. Alif yang disebut sebagai alif tambahan yang juga di akhir suatu isim. Sama bentuknya, yaitu bentuk ya. Ya, bentuk ya. Alif duduk, ya, kita katakan alif duduk lah. Ya, sama. Tetapi alif pada kata Laila dan Kasla itu alif tambahan. Ya, bukan asal kata. Sedangkan alif pada kata Mustafa dan Mustashfa itu adalah alif yang bukan tambahan, yakni dia asal kata. Ya, dia asal kata. Kita perhatikan Mustafa. Ya, Mustafa itu asalnya adalah, asal kata ini adalah shad dan fa dan alif. Ya, shad, fa, alif. Ya. Kemudian Mustashfa asal katanya adalah shin, fa dan ya. Hanya saja ya-nya berubah di kata ini menjadi alif. Dan biasa itu huruf illah saling mewakili. Ya berubah menjadi alif, ya. Alif berubah menjadi ya misalnya. Ya.
Jadi mustashfa dari kata syafa yashfi, menyembuhkan. Ya, syafa yashfi, menyembuhkan. Mustashfa, tempat seseorang disembuhkan. Ya, rumah sakit. Ya. Taib. Kemudian kata penulis, la takunu alamatan lit-ta'nits. Kalau seandainya alifnya seperti ini, maksudnya adalah alifnya bukan tambahan. Alif itu terletak di akhir isim juga, na'am. Tetapi alif itu bukan tambahan. Artinya dia adalah asal dari kata. Asal dari huruf asal dari kata tersebut. Maka la takunu alamatan lit-ta'nits. Alif ini tidak menjadi tanda muannasnya kata tersebut. Makanya mustashfa itu juga muzakkar. Ya. Mustafa itu muzakkar. Ya. Dia tidak menjadi tanda muannasnya kata tersebut. Sedangkan alif yang di atas tadi itu merupakan tanda bahwa kata tersebut diperuntukkan bagi sesuatu yang muannas. Ya. Jelas ya? Kemudian wala yakunul ismu mamnu'an minas sarfi. Nah, ketika dia tidak menjadi tanda muannasnya isim tersebut, maka dia juga tidak disebut sebagai isim yang mamnu' minas sarf. Jadi kebalikan mamnu' minas sarf, ya. Apa itu? Munsharif. Jadi dia munsharif. Ya. Munsharif. Ya, artinya itu dia tidak mengikuti hukum mamnu' minas sarf. Ya. Bukan berarti dia juga boleh bertanwin, tidak. Karena memang diakhiri dengan alif. Dia tidak bisa bertanwin juga. Afan. Ya, dia bisa bertanwin. Ya, bisa bertanwin. Dia munsharif dan bisa bertanwin. Ya, kita katakan mustafan, ya, mustashfan, fatan, asan. Ya, bisa bertanwin. Ya. Sehingga yang tidak boleh bertanwin hanya yang alifnya itu tidak alifnya itu alif tambahan. Jelas ya? Dan alif yang tambahan itu yang disebut sebagai alif ta'nis maksurah. Sedangkan alif yang bukan tambahan itu sebenarnya tidak alif maksurah. Ya, tidak disebut sebagai alif maksurah. Jelas ya, yang mana alif maksurah, yang mana yang tidak. Yang disebut sebagai mamnu' minas saraf itu adalah isim yang diakhiri dengan alif maksurah saja. Ya. Namun tadi kita katakan al-aliful maksuratu naw'an. Alif maksurah itu ada dua jenis. Ini supaya untuk mempermudah saja. Maksudnya adalah alif yang ada di akhir kata itu ada dua jenis. Ada yang tambahan, ada yang tidak tambahan. Yang tambahan itu yang disebut sebagai alif ta'nis maksurah. Ya. Ini jenis yang keempat dari mamnu' minas saraf. Nah, sebab dia terhalang dari tanwin, sebab kata ini tidak boleh bertanwin hanya satu saja, yaitu sekedar dia adalah isim yang diakhiri dengan alif ta'nits maksurah, maka dia dianggap sebagai mamnu' minas saraf dan mengikuti hukum mamnu' minas saraf. Ya. Kemudian yang kelima, al-ismul muntaha bi alifit ta'nitsil mamdudah. Kata atau isim yang juga diakhiri dengan alif ta'nis, tapi alif ta'nisnya ini mamdudah. Mamdudah itu lawan dari maksurah. Maksurah ini pendek, mamdudah itu panjang. Ya, maksurah itu pendek, mamdudah itu panjang. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Kenapa sih dibedakan namanya, yang satu maksurah, yang satu mamdudah. Ya. Mari kita lihat halaman 79 kata penulis, ya. Khamisan al-ismul muntaha bi alifit ta'nitsil mamdudah. Isim yang diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah, atau sering juga disebut sebagai al-ismul mamdud. Isim mamdud. Contohnya, ya. Contohnya adalah Sahra. Afwan. Sahra. Kemudian misalnya ulama. Ya. Dan semisalnya. Perhatikan, Sahra di sini dituliskan ada hamra, ada ulama, ada fuqara, ada asdiqa, atibba, suada, ruhama, aghniya. Nah,
Ini dia, semua kata-kata ini disebut sebagai kata yang diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah. Mana alif ta'nits mamdudah itu? Ini dia, alif yang sebelum hamzah. Alif yang sebelum hamzah. Ya, oleh karena itu, nanti kita akan jelaskan di sini apa kata penulis, walismul mamdud. Isim mamdud, ya, isim mamdud nama singkatan dari alismul muntaha bi alifit ta'nits al mamdudah ini. Kita singkat menjadi alismul mamdud. Nah, alismul mamdud huwa ismun mu'rabun. Dia adalah isim yang mu'rab. Jadi akhirnya itu bisa berubah-ubah. Akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidah. Ya, yang mana akhir dari isim ini adalah hamzah. Sebelumnya ada alif, yang mana alif tersebut adalah alif tambahan. Itu yang disebut sebagai alismul mamdud. Ya. Jadi kalau seandainya akhirannya bukan hamzah, dia bukan alismul mamdud. Kalaupun akhirannya hamzah tapi alif yang sebelumnya itu bukan alif tambahan, maka juga tidak disebut sebagai alismul mamdud. Ya. Taib. Jadi ada kata-kata yang diakhiri dengan hamzah sebelumnya alif, tetapi dia tidak termasuk mamnu' minas sarf. Maka untuk membeda-bedakannya, mari kita pelajari semua jenis kata tersebut. Ya, atau pengelompokan kata tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh penulis di sini, wa hamzatul lismil mamdudi thalathatu anwa. Dan hamzah isim mamdud itu ada 3 macam. Sama seperti penulis menjelaskan tentang alismul muntaha bi alifit ta'nitsin maksurah tadi. Penulis mengatakan alif maksurah ada 2 jenis. Itu sebenarnya untuk mempermudah saja. Maksudnya adalah alif yang ada di akhir suatu isim itu ada 2 keadaan. Sama di sini juga hamzah yang ada di akhir suatu kata, yang mana sebelumnya ada alif, itu pun ada 3 macam atau 3 keadaan. Yang pertama zaidatun. Ada yang diakhiri dengan hamzah, sebelumnya itu alif, dan alifnya itu hamzahnya itu adalah hamzah tambahan. Ya, bukan alifnya ya, tapi hamzahnya. Hamzahnya adalah hamzah tambahan. Contohnya seperti yang kita tulis, sahra'u, ulama'u. Perhatikan kata sahra. Hamzah ini adalah hamzah tambahan. Ya, dia bukan asal kata. Asal katanya terdiri dari shad, ha dan ra. Alif dan hamzah ini tambahan. Begitu juga ulama. Ulama dari kata apa? Alima ya'lamu, mengetahui, memahami. Ya. Dari kata ain, lam, mim. Maka kita dapat mengetahui dari kata ini ada 2 huruf tambahan, alif dan hamzah. Jadi hamzahnya hamzah tambahan. Sama halnya dengan hamra, fuqara, asdiqa, atibba, su'ada, ruhama, aghnia. Contoh-contoh yang disebutkan oleh penulis tadi, ya, ketika dia mencontohkan tentang jenis mamnu' minas saraf yang kelima ini. Ya. Ini hamzah yang ada di akhir suatu isim, ya, yang pertama, yaitu hamzahnya tambahan. Kemudian yang kedua asliyatun. Ada yang hamzahnya itu hamzah asli, bukan tambahan. Contohnya ibtidaun, ya. Ibtidaun. Contoh lain, ya, qurra'un. Nah, perhatikan kata ibtidaun. Kenapa kita katakan hamzah ini adalah hamzah asli? Karena memang asal dari kata ibtida itu apa? Bada'a. Perhatikan, bada'a. Masuk enggak hamzahnya ke asal kata? Masuk. Jadi hamzah itu bukan tambahan. Ya, tapi asal kata. Bada'a asalnya. Yang tambahan adalah alif, ta, dan alif yang kedua. Ya. Sama juga dengan qurra. Qurra itu dari kata apa? Qurra itu jamak dari qari. Qari itu bentuk fa'il, isim fa'il dari kata qara'a. Asalnya qara'a, hamzah pun termasuk, ya, asal dari kata. Jadi ketika ibtida, hamzah ini berada di akhir, ya, tetapi dia adalah hamzah yang asli, ya.
Kemudian qurra juga di akhir katanya itu hamzah, tapi hamzahnya hamzah asli, bukan tambahan seperti suhara dan ulama. Ini jenis kata yang kedua yang diakhiri dengan hamzah. Jenis yang ketiga, ya, setelah ini nanti kita akan sebutkan apa hukum bagi setiap isim yang diakhiri dengan hamzah tadi dengan berbagai keadaan dan bentuknya itu. Ya, dan berbagai dengan perbedaan status hamzah di situ. Yang ketiga, munqalibatun an wawin aw ya. Ada yang isimnya juga diakhiri dengan hamzah, tetapi hamzah ini bukan hamzah zaidah, bukan pula hamzah asli, tetapi hamzah ini adalah hasil perubahan dari waw ataupun ya. Ya. Ganti dari waw atau ya. Contohnya kata samaun. Ya. Kata samaun. Di sini masih terlihat? Ya. Samaun. Contoh lain? Du'aun. Nah, kita ambil dua contoh saja. Perhatikan kata samaun dan du'aun. Sama ini tidak bisa kita katakan sebagai hamzah tambahan. Karena kalau kita katakan sebagai hamzah tambahan, sedangkan alif juga tambahan, maka huruf aslinya kurang. Ya, huruf asli yang menjadi akar katanya kurang. Masa sin sama mim saja? Ya, tidak. Ya. Maka hamzah ini tidak bisa dikatakan sebagai hamzah zaidah atau tambahan seperti suhra dan ulama. Juga tidak bisa dikatakan sebagai hamzah asli, yang mana akar katanya juga hamzah, tidak. Karena tidak ada sama'a, enggak ada. Atau kalaupun ada, kata sama ini bukan berasal dari kata sama'a. Ya. Nah, jadi hamzah ini hamzah yang bagaimana? Bagaimana status dia? Hamzah ini adalah hasil perubahan, ya, dari atau ganti dari waw ataupun ya. Nah, kata sama itu ganti dari hamzah di kata sama itu ganti dari apa? Dari waw. Ya, karena asal katanya adalah sama yasmu, sin mim waw, itu dia asal katanya. Ya. Begitu juga du'aun. Asalnya juga da'a yad'u, dal ain waw, itu asal kata doa. Ya. Jadi hamzahnya itu ganti dari waw. Ya, seperti yang kita katakan, sesama huruf illah itu kadang saling menggantikan. Begitu juga kadang huruf illah itu kadang diganti dengan hamzah. Ya, kadang tergantikan dengan hamzah. Contoh misalnya hamzah yang merupakan ganti dari ya. Ya. Ya, bina misalnya. Binaun. Ya, di kitab tersebut disebutkan binaun. Itu asal katanya apa? Bana yabni, ba nun ya. Jadi hamzah itu merupakan ganti dari ya yang merupakan asal dari kata. Ya, jadi ini dia 3 jenis hamzah yang berada di akhir suatu kata. Ada yang hamzahnya itu zaidah, tambahan, ada yang hamzahnya asliyah, yaitu asli, ada yang hamzahnya itu munqalibah an wawin aw ya, yaitu hamzah yang sudah yang menjadi pengganti dari waw ataupun ya. Nah, apa hukum setiap hamzah dari 3 jenis kata ini? Ya, atau 3 kelompok kata ini. Kata penulis, perhatikan yang di bawahnya, idza kanatil hamzatul mamdudatu zaidatan fal-ismu mamnu'un minas sarfi. Kalau seandainya hamzah yang ada di akhir suatu kata itu adalah hamzah yang zaidah, tambahan, maka isim itu disebut sebagai mamnu' minas saraf. Dia dianggap dan diberlakukan sebagai mamnu' minas saraf dan mengikuti tentunya i'rab dan hukumnya mamnu' minas saraf. Ya, seperti apa tadi? Sahra'u, ulama'u. Makanya ketika kita menuliskannya juga berbeda dengan ibtida'un dan sama'un, tanpa tanwin. Sahra'u, ya. Kemudian ulama'u, seperti itu. Wa amma in kanat asliyatan aw munqalibatan, kalau seandainya hamzah itu adalah hamzah asli atau hamzah hasil perubahan dari waw ataupun ya,
falaisal ismu mamnu'an minas sarfi. Maka ketika itu isim yang diakhiri dengan hamzah itu tidak disebut sebagai mamnu' minas sarf. Nah, dari sini sudah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan alif ta'nits al-mamdudah itu adalah alif yang datang setelahnya hamzah tambahan. Alif yang setelahnya ada hamzah, dan hamzah itu merupakan akhir dari kata tersebut, dan hamzah itu merupakan hamzah tambahan. Ini yang disebut sebagai alismul mamdud. Itu yang mamnu' minas sarf. Selain itu tidak mamnu' minas sarf. Ya. Kemudian faedah yang kedua, idza kanatil hamzatul mamdudatu zaidatan. Nah, kalau seandainya hamzahnya adalah hamzah zaidah, ya, hamzahnya hamzah zaidah tambahan, fa'lam annaha fil asli alifun zaidatun. Maka ketahuilah, kata penulis, sebenarnya asal hamzah itu adalah alif. Ya, asal hamzah itu merupakan alif yang juga tambahan. Jadi sebenarnya dalam kata tersebut ada dua alif asalnya. Ada dua alif yang mana kedua-duanya merupakan huruf tambahan. Nah, jadi sebenarnya asalnya kita membacanya itu atau seharusnya dibaca sohra, sohra, ya. Kemudian ulama, ya, ulama, ya. Tetapi kata seperti disebutkan di sini, sohra itu asalnya adalah sohra, ulama asalnya adalah ulama, ya. Makanya namanya disebut sebagai alismul muntaha bi alifit ta'nitsil mamdudah. Isim yang diakhiri dengan alif, ya, ta'nis yang mamdudah, yang panjang. Kenapa? Karena sudah 2 kali lipat panjangnya daripada alif maksurah. Kalau alif maksurah itu cuma 1 alif, ya, kita bunyikan dengan 2 harokat sesuai kaidah tajwidnya. Sedangkan ini sudah ada 2 alif. Ya, seakan-akan ya bertambah cara bacanya, panjang bacanya itu. 2 ditambah 2 kan gitu, jadi 4. Sohra gitu. Nah, ini menurut asal kata tersebut. Jadi hamzah itu sebenarnya alif zaidah, alif tambahan juga. Nah, lalu kenapa kok bisa berubah menjadi hamzah? Ya, kata penulis, wa hadhil alif tusamma alifat ta'nitsil mamdudah. Nah, alif, ya, alif inilah yang disebut sebagai alif mamdudah itu. Ya. Makanya ketika berubah menjadi hamzah, hamzahnya kita sebut sebagai hamzah mamdudah. Ya. Nah, alif yang kemudian dirubah menjadi hamzah, itulah yang disebut sebagai alif ta'nis mamdudah. Wal ismu yakunu mamnu'an minas sarfi bisababiha. Nah, karena sebab adanya alif ta'nis mamdudah ini, karena itulah isim itu dianggap atau dicap sebagai mamnu' minas sarf dan dihukumi sebagai mamnu' minas sarf karena adanya alif yang terakhir ini, ya, yang disebut sebagai alif ta'nis mamdudah. Walakin qallabaha al-arabu hamzatan li'annahum karihu ijtima'a alifain. Tetapi orang Arab merubah alif yang kedua ini, ya, alif mamdudah ini menjadi hamzah. Ya, menjadi hamzah dikarenakan orang Arab itu tidak suka ada 2 alif itu bertemu. Ya, yang sudah kita singgung juga pada pertemuan sebelumnya. 2 alif bertemu mereka tidak suka. Biasanya mereka akan rubah alif yang keduanya menjadi huruf yang lain, dan biasanya dirubah menjadi hamzah. Nah, jadi sohra asalnya, kemudian mereka rubah menjadi sohra. Makanya karena alifnya adalah alif tambahan, ketika berubah jadi hamzah, tentunya hamzah itu juga tidak langsung menjadi huruf asli kan gitu. Hamzahnya juga tetap menjadi huruf tambahan. Ya. Ini dia jenis yang kelima dari mamnu' minas sarf. Jadi sebab dia mamnu' minas sarf itu juga satu saja. Sekedar dia diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah, maka dia dianggap sebagai mamnu' minas sarf dan tidak ada sebab yang kedua. Ya. Taib. Sekarang kita akan berbicara tentang sebab kenapa sih tidak ditanwinkan. Kita akan membicarakan itu secara detail di sini, ya. Atau boleh kita katakan mungkin sudah kita bicarakan itu secara detail, tetapi di sini agar kita lebih paham lagi, kita ulang lagi, ya.
Mata yujarrul mamnu'u minas sarfi bil kasrah. Ya. Afwan, tentang sebab itu nanti ya. Sebelum itu kita berbicara tentang mata yujarrul mamnu'u minas sarfi bil kasrah. Kita berbicara tentang permasalahan yang pernah disinggung oleh penulis di awal-awal membahas tentang mamnu' minas sarf. Bahwa ketika membahas tentang mamnu' minas sarf, penulis sebelumnya berbicara tentang apa sih i'rabnya mamnu' minas sarf. Kata penulis, yurfa'u, ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa yunsabu wa alamatu nasbihi al-fathatu wa yujarru wa alamatu jarrihi al-fathatu kadzalik ma lam yudhaf au iqtarana bi al. Kata penulis, selagi mamnu' minas sarf itu tidak diidhafahkan ke kata yang lain, tidak disandarkan ke kata yang lain, atau tidak menjadi mudhaf. Ya, itu yang pertama. Atau tidak dilekati oleh alif lam. Ketika dia menjadi mudhaf atau dilekati oleh alif lam ta'rif, maka ketika itu tanda jarnya bukan fathah melainkan kasrah. Sebenarnya apa yang telah dimulai oleh penulis itu sudah menjadi jawaban dari pertanyaan ini. Namun kita membahas ini secara detail lagi. Mata yujarrul mamnu' minas sarfi bil kasrah. Kapan sih kata yang mamnu' minas sarf, kata yang asalnya itu tidak menerima tanwin dan asalnya tanda jarnya adalah fathah tetapi bisa menjadi kasrah, ya. Ada keadaan-keadaan yang mana ketika kata ini dalam keadaan jar ditandai dengan kasrah. Kapan itu? Kata penulis, al-aslu fil mamnu'i minas sarfi an yujarra bil fathah. Ya, sebagaimana yang sudah kita pahami bahwa pada asalnya mamnu' minas sarf itu dalam keadaan jar maka ditandai dengan fathah. Itu pada asalnya. Ya, kaidah asalnya. Kama fil mithalainil atiyaini, sebagaimana contoh berikut ini. Ya, contoh yang pertama. Afwan ya. Di situ ada kesalahan. Mohon direvisi lagi. Kama fil mithalainil atiyaini, sebagaimana dua contoh berikut ini. Sedangkan yang disebutkan ada 3 contoh, maka bahasa yang tepat kama fil amthilati al-atiyah. Ya, sebagaimana contoh-contoh berikut ini. Ya. Contoh yang pertama, sallamtu ala ulama'a. Sallamtu ala ulama'a. Ya, perhatikan. Sallamtu, saya memberi salam ala kepada ulama'a, kepada para ulama. Perhatikan kata ulama itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan jar. Ulama di situ adalah kata yang majrur disebabkan karena huruf jar yang mendahuluinya, yaitu huruf ala. Maka ulama dalam keadaan jar. Nah, tanda jar dia adalah fathah. Sebagaimana yang kita sebutkan di i'rab, ulama itu adalah ismun majrur, kata yang majrur dalam keadaan jar. Disebabkan ala, bi'ala. Ya, bi itu menunjukkan sebab, ya, bi'ala, karena sebab ala. Wa alamatu jarrihi al-fathah, dan tanda jarnya adalah fathah. Ya, niyabatan anil kasrah, sebagai perwakilan kasrah. Kenapa kita katakan sebagai perwakilan kasrah? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita katakan wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan anil kasrah? Ya. Karena tanda asli bagi jar itu adalah kasrah. Mumtaz. Karena tanda asli dari jar itu adalah kasrah. Sedangkan fathah itu adalah perwakilannya kasrah. Maka ketika kita menjelaskannya, kita boleh menambahkan niyabatan anil kasrah. Kalaupun tidak kita sebutkan, tidak masalah. Ya. Nah, kenapa tanda jarnya adalah fathah? Ya. Ini boleh juga kita tambahkan ketika kita mengi'rab suatu kata. Kita katakan ismun majrur bi'ala wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrah li'annahu al-ismul alladhi la yansarif.
atau al-ismu ghairul munsharif atau al-ismul mamnu'u minas sarfi. Ya, yang intinya adalah karena isim ini tidak boleh menerima tanwin. Contoh yang kedua, shallaitu fi masajida. Saya solat di masjid-masjid atau di beberapa masjid. Perhatikan kata masajid ini juga datang setelah huruf jar, maka dia ismun majrurun bi fi karena sebab adanya fi itu. Wa alamatu jarrihil kasrah niyabatan anil wa alamatu jarrihil fathah niyabatan anil kasrah, dan tanda dia dalam keadaan jar adalah harakat fathah yang ada di akhir kata masajid, niyabatan anil kasrah, sebagai perwakilan dari kasrah. Ya. Kemudian katabtu biqalamin ahmara. Ya. Katabtu biqalamin ahmara. Baik, kalau ana tanya ulama, ya, dia adalah mamnu' minas saraf. Karena sebab apa? Li'annahu yantahi bi alifi at-ta'nithi al-mamdudati. Karena dia berakhir dengan alif ta'nis mamdudah. Ya. Kalau anda tanya kenapa masajid dianggap sebagai mamnu' minas saraf? Naam, li'annahu ala sighati muntahal jumu'. Karena dia berada atau berbentuk sighah muntahal jumu'. Ya, atau ala wazni mafa'il. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, katabtu biqalamin ahmara. Katabtu biqalamin ahmara. Saya menulis dengan pena merah. Ya, dengan pena merah. Maksudnya pena yang tintanya merah, ya, atau pena yang mungkin warnanya merah. Nah, merah, kata ahmar di situ dalam keadaan jar. Kenapa? Karena ahmar itu adalah na'tun liqalamin. Dia merupakan sifat bagi pena. Pena itu bagaimana sifatnya? Berwarna merah. Ya. Majrurun. Ya. Kalau dia sifat, maka dia mengikuti yang disifati. Yang disifati adalah qalam. Qalam itu majrur karena sebab apa? Ada bi, ada ba, huruf jar. Maka ahmar juga majrur, mengikuti qalam. Wa alamatu jarrihil fathatu niyabatan anil kasrah. Ya. Dan tanda jarnya adalah fathah sebagai perwakilan kasrah. Kenapa ahmar itu mamnu' minas saraf? Sebabnya adalah yang pertama dia sifat, dan yang kedua dia ala wazni af'al. Mumtaz. Ya. Taib. Ini pada asalnya. Jadi mamnu' minas saraf pada asalnya dalam keadaan jar dia ditandai dengan fathah. Walakinnahu yujarru bil kasrati fi halataini, kata penulis. Akan tetapi mamnu' minas saraf itu dapat dijarkan dengan kasrah. Artinya dalam keadaan jar dia boleh ditandai atau dia ditandai dengan kasrah ketika keadaannya dua ini, atau dia pada salah satu dari dua keadaan ini. Yang pertama, idza tasalat bihi alifun wa lamun, kalau dilekati dengan alif dan lam ta'rif. Ya, al. Ya, al. Baik itu al-qamariyah ataupun al-syamsiyah, ya. Yang penting al. Contohnya adalah sallamtu 'alal ulama'i, bukan lagi al-ulama'a. Ya. Kalau tidak ada alif lam, kita katakan ala ulama'a, tapi kalau ada alif lam jadi 'alal ulama'i. Shallaitu fil masajidi, yang sebelumnya masajida karena tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam pada kata yang mamnu' minas saraf itu, maka tanda jarnya adalah kasrah. Katabtu bil qalamil ahmari, karena ada alif lam maka tanda jarnya adalah kasrah. Ya, ini istitsna, ya, pengecualian. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua yang menjadikan mamnu' minas saraf itu ditandai dengan kasrah ketika dalam keadaan jar, idza kana mudhafan. Kalau dia mudhaf, disandarkan ke kata berikutnya. Ya. Kata yang disandarkan ke kata yang berikutnya disebut sebagai mudhaf. Contohnya, sallamtu ala ulama'il baladi. Sebelumnya sallamtu ala ulama'a, karena satu kata saja, dia tidak disandarkan ke kata yang lain. Tapi ketika disandarkan ke kata yang lain, yang di sini adalah al-balad,
kata al-balad. Jadi ulama itu sebagai mudhaf, al-balad sebagai mudhaf ilaih. Ya. Maka yang mudhaf, yang mamnu' minas saraf tadi sudah tidak mamnu' minas saraf lagi. Sudah tidak ditandai dengan fathah lagi, tetapi ditandai dengan kasrah. Ya. Sallamtu ala ulama'il baladi. Sallaitu fi masajidil qaryati. Saya solat di masjid-masjid kampung. Ya, tidak cukup mengatakannya di masjid-masjid. Kalau di masjid-masjid berarti cuma masajid saja, berarti masajidah. Ketika ada kampungnya, masjid kampung, maka kata masjid itu menjadi mudhaf, maka tanda jarnya adalah kasrah. Masajidil qaryati. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani itu mudhaf, taqwimin mudhaf ilaih. Ketika ahsan ini ya dia mudhaf, maka tanda jarnya adalah kasrah, padahal asalnya dia adalah kata yang masuk kategori mamnu' minas saraf karena dia adalah sifat yang ala wazni af'al, bentuk wazannya adalah af'al. Tapi karena dia mudhaf maka di ibaratnya digagalkan atau tidak diberlakukan i'rabnya mamnu' minas saraf bagi dia. Ya, khususnya dalam keadaan jar. Tidak ditandai dengan fathah tapi ditandai dengan kasrah. Ya, ini dia jawaban dari mata yujarrul mamnu'u minas sarfi bil kasrah. Kapan sih mamnu' minas sarf itu boleh ditandai dengan kasrah ketika dalam keadaan jar? Jawabannya yang pertama ketika dilekati oleh alif lam, dan yang kedua ketika dia posisinya sebagai kata yang mudhaf. Ya. Kemudian ditutup oleh penulis fa in kana biduni al wa biduni idhafah fa innahu yujarru bil fathati kama waddahna. Kalau seandainya mamnu' minas sarf itu ya, dari dengan semua jenisnya, baik itu alam, sifah dan seterusnya, kalau seandainya tanpa alif lam, tidak dilekati oleh alif lam, tidak pula dia sebagai mudhaf, maka tanda jarnya adalah fathah sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal-awal. Ya. Baik, pembahasan yang terakhir tentang mamnu' minas sarf. Mal asbabul lati tamna'ul lisma minas sarfi. Apa sih sebab-sebab yang mencegah ya atau menghalangi suatu isim dari tanwin? Apa sih yang membuat isim itu tidak boleh menerima tanwin? Apa saja sebab-sebabnya disebutkan oleh penulis di sini yang sebenarnya juga sudah kita singgung sebelumnya. Al asma'ul lati tumna'u minas sarfi, yakni al khamsah, tanqasimu ila qismaini. Jadi isim-isim yang terlarang dari tanwin ini, yang terhalang dari tanwin yang 5 ini, itu dapat kita bagi lagi berdasarkan apa sih sebabnya, itu dapat kita bagi menjadi 2 kelompok. Ya, 2 bagian. Yang pertama, ada asma'un tumna'u minas sarfi liwujudi sababaini fiha. Ada isim-isim yang mamnu' minas saraf dikarenakan 2 sebab. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita singgung, itu adalah al-alam dan as-sifah. Ya. Al-alam dan as-sifah dia mamnu' minas saraf karena ada 2 sebab. Sedangkan yang 3 sisanya itu masuk ke kelompok yang kedua, yaitu asma'un tumna'u minas sarfi liwujudi sababin wahidin faqat. Ya, yang 3 jenis ini merupakan isim-isim yang mamnu' minas saraf karena sebabnya satu saja. Ya, karena sebabnya satu saja, yaitu karena sebab dia sighah muntahal jumu', sekadar itu dia mamnu' minas saraf. Sekadar dia diakhiri dengan alif ta'nits maksurah atau alif ta'nits mamdudah, maka dia mamnu' minas saraf. Ya. Sedangkan apakah sekedar dia adalah alam dia mamnu' minas saraf? Tidak. Ini sebab pertama saja dan harus memenuhi sebab yang kedua sehingga dia bisa disebut sebagai mamnu' minas saraf. Taib. Fallati tumna'u li sababaini. Nah, yang mamnu' minas saraf disebabkan karena 2 sebab, ya, karena memiliki 2 sebab. Itu yang pertama al-alam. Ya, apa sih sebab yang pertama dan yang kedua? As-sababul awwal alladhi yamna'ul alama minas sarfi huwa annahu alam. Ya, sebab yang pertama yang menghalangi
suatu nama dari ditanwinkannya dia itu adalah karena dia alam, ya, karena dia nama. Karena dia namalah tidak boleh ditanwinkan. Wa yusammal alamiyah. Sebab yang pertama ini bisa kita sebut sebagai alamiyah. Maksud alamiah itu adalah status dia sebagai alam itu. Lakinnahu la yakfi wahdahu kama dzakarna. Tapi sebab yang pertama ini, hanya ada sebab yang pertama ini, itu tidak cukup sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Tidak cukup. Tidak setiap alam itu dia mamnu' minas saraf sebagaimana yang sudah kita bahas. Artinya sebab yang pertama ini saja tidak cukup menjadikan dia mamnu' minas saraf, bal yajibu an yakuna ma'ahu sababun akhar minal asbabis sittati allati dzakarna fil alam. Akan tetapi harus bersamaan dengan dipenuhinya sebab yang pertama, bersamaan dia itu adalah alam, status dia sebagai nama alam, maka wajib juga, ya, ada sebab yang lain dari 6 sebab yang sudah kita sebutkan. Apa maksud 6 sebab itu? Yang pertama, dia adalah alam yang muannas. Yang kedua, dia alam a'jami. Yang ketiga, dia ala wazni, dia diakhiri dengan alif dan nun tambahan. Kemudian yang keempat, dia ala wazni fu'al. Ya. Kemudian yang kelima, dia mengikuti pola fi'il, dan yang keenam dia murakkab tarkiban masjiyan. Ini 6 sebab yang dimaksud di sini. Jadi ketika dia alam kemudian ada sebab yang kedua dari 6 sebab ini, maka dia dianggap sebagai alam yang mamnu' minas saraf. Ya. Begitu juga sifat. As-sifah as-sababul awwal alladhi yamna'uha huwa annaha sifatun. Ya. Sebab yang pertama, kenapa sih sifat itu mamnu' minas saraf? Sebab yang pertama yang harus dipenuhi karena dia sifat. Wa yusammal wasfiyata, dan dianggap sebagai wasfiyah. Maksud wasfiyah itu adalah status dia sebagai sifat. Kalau dia bukan sifat, maka tidak, artinya tidak memenuhi sebab yang pertama. Ya, tidak perlu diperdebatkan apakah dia mamnu' minas saraf atau tidak kalau dia bukan sifat, ya, kecuali kalau dia memang masuknya ke jenis yang lain. Lakinnahu la yakfi wahdahu kama dzakarna. Tapi sekedar dia adalah sifat itu tidak cukup untuk menghukumi dia sebagai mamnu' minas saraf, sifah yang mamnu'ah minas saraf. Bal yajibu an yakuna ma'ahu sababun akhar. Wajib ada sebab yang kedua. Ya, wajib ada sebab yang kedua. Minal asbabil arba'ah, dari 4 sebab yang juga allati dzakarna fi sifah, yang sudah kita sebutkan di pembahasan tentang sifat. 4 itu apa? Wazannya fa'lan, wazannya af'al, wazannya fu'al, wazannya maf'al atau fu'al. Ya. Ketika dia mengambil sebab yang pertama, dia sifat, kemudian dia mengambil sebab dari 4 sebab yang tadi kita sebutkan, maka barulah dia dianggap sebagai mamnu' minas saraf dan mengikuti i'rabnya mamnu' minas saraf. Ini dia 2 jenis mamnu' minas saraf karena 2 sebab. Wallati tumna'u li sababin wahidin, yang dihalangi dari tanwin, yang tidak menerima tanwin karena 1 sebab, itu 3 jenis mamnu' minas saraf sisanya. Yang pertama, sighatu muntahal jumu'. Apa sebabnya? As-sababul ladzi yamna'uha huwa dalalatuha ala nihayatil jam'i. Sebab dia itu mamnu' minas saraf itu karena bentuk ini, bentuk yang mafa'il tadi, pokoknya bentuk muntahal jumu' ini, karena dia menunjukkan bahwa itulah bentuk akhir dari suatu jamak. Enggak ada lagi bentuk jamak yang melebihi itu. Bentuk jamak ini tidak bisa lagi dirubah ke bentuk yang lebih upgrade lagi, enggak ada. Ya, itu bentuk akhir, bentuk finish. Ya. Kemudian yang kedua, alismul muntaha bi alifit ta'nitsil maksurah. Sebabnya apa? As-sababul ladzi yamna'uhu huwa alifut ta'nitsil maksurah. Yang menjadi sebab dia mamnu' minas saraf itu sekedar karena ada alif ta'nits maksurah itu. Laila, kasla, karena ada alif
yang di akhir kata ini yang merupakan alif tambahan atau disebut sebagai alif ta'nits maksurah, maka dia mamnu' minas sarf. Kemudian al-ismul muntaha bi alifit ta'nitsil mamdudah, sebabnya as-sababul ladzi yamna'uhu huwa alifut ta'nits al-mamdudah. Sebabnya karena diakhiri dengan alif ta'nits mamdudah. Cuma itu saja sebabnya. Ya, makanya disebut sebagai kelompok isim mamnu' minas sarf karena satu sebab saja. Ya, wal khulasah, dan kesimpulannya, ya, para pembelajar sekalian dimanapun berada, fakullul asma'i was sifati allati dzakarnaha mamnu'atun minas sarfi. Semua isim, semua sifat yang sudah kita sebutkan itu semuanya mamnu' minas sarf. Ketika kita katakan dia mamnu' minas sarf, maka maksudnya adalah turfa'u wa alamatu raf'iha dhammah. Ketika rafa' maka tandanya adalah dhammah. Wa tunsabu wa alamatu nasbihal fathah. Ya, ketika nasab tandanya adalah fathah. Wa tujarru wa alamatu jarrihal fathah. Dalam keadaan jar maka tanda jarnya juga fathah. Ma'a adami zuhuri tanwini niyabatan anil kasrah. Tanpa ada tanwin. Jadi dhammahnya tanpa bertanwin. Ya, sahra'u. Ya. Kemudian fathahnya juga tanpa tanwin, sahra'a. Niyabatan anil kasrah, sebagai perwakilan dari kasrah. Maksudnya dalam keadaan jar ditandai dengan fathah tanpa tanwin sebagai perwakilan dari kasrah. Illa idza udhifat aw dakhalat 'alaiha al-ta'rifiyah. Kecuali kalau dia menjadi mudhaf ataupun dilekati atau dimasuki oleh alif lam ta'rif, maka tanda jarnya ketika itu adalah kasrah, sebagaimana kata penulis fa inda idzin, maka ketika itu turfa'u wa alamatu raf'iha dhammah. Jadi berubah hukum i'rabnya. Ketika dia mudhaf dan dimasuki oleh alif lam, maka ketika rafa' tanda rafa'nya tetap dhammah. Wa tunsabu wa alamatu nasbihal fathah. Ketika nasab tandanya juga tetap fathah. Wa tujarru wa alamatu jarrihal kasrah. Tapi ketika dalam keadaan jar, maka tanda jarnya bukan fathah melainkan kasrah. Ya, ketika di dua keadaan ini, ya, ketika menjadi mudhaf dan dimasuki oleh alif lam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, yaqul Ibnu Ajrum rahimahullahu taala. Ibnu Ajrum mengatakan di dalam Al-Ajrumiyah tentang alamatul jarri ini, tanda-tanda jar ini, beliau mengatakan walil khafdi thalathu alamat. Dan khafat atau jar itu memiliki 3 tanda. Ya, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Kasrah, ya dan fathah. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadi'. Adapun kasrah, maka dia menjadi tanda bagi jar pada 3 tempat. Fil ismil mufradil munsarifi, pada isim mufrad yang munsarif. Wa jam'i taksiril munsarif, pada jamak taksir yang munsarif. Wa fi jam'il muannatsis salimi, pada jamak muannas salim. Wa ammal ya, adapun ya, fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadi'. Ya juga menjadi tanda jar atau tanda khafat pada 3 tempat juga. Fil asma'il khamsah, pada asma' khamsah. Wa fit tathniyah, pada kata muthanna. Wa fil wal jam'i, pada kata jama'. Ya, jama' apa yang tandanya ya? Jama' mudzakkar salim. Ya. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Adapun fathah, maka itu menjadi tanda jar pada isim yang tidak munsharif atau mamnu' minas sarf. Ya. Demikian pelajaran kita tentang mamnu' minas sarf. Maka dengan begitu berakhir pula pelajaran kita tentang tanda-tanda jar. Ya. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda jenis i'rab yang keempat, yaitu jazam, ya, di sini ada latihan yang bisa antum kerjakan untuk mengevaluasi pembelajaran antum tentang alamatul jari selama ini. At-tadribul awal, ya. Latihan yang pertama, istakhrij, keluarkan min hazihil amthilatil ismal mamnu'a minas sarfi wa bayyin sababal man'i. Keluarkan dari contoh-contoh berikut ini
isim yang mamnu' minas saraf. Wa bayyin sababal man'i, dan jelaskan serta jelaskan kenapa sebab dia tidak bertanwin. Ya. Di kolom pertama kita letakkan contoh-contoh, kolom yang kedua kata yang kita anggap sebagai mamnu' minas saraf, dan yang kolom yang ketiga itu sebab dia tidak ditanwinkan. Nah, contohnya ya, firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Mana kata yang mamnu' minas saraf di sini? Ibrahim. Kita keluarkan. Kita letakkan di tabel yang kedua. Nah, apa sebab Ibrahim itu mamnu' minas saraf? Karena dia adalah alamun a'jami. Ya, nama non Arab sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Nah, lakukan itu pada contoh-contoh yang lain. At-tadribut tsani, latihan yang kedua, akmil i'rabal kalimatil mulawwanati fi ma ya'ti. Sempurnakan i'rab kata-kata yang berwarna berikut ini. Ya. Artinya di bawah contoh-contoh ini sudah ada tabel. Kita sudah buat sedikit gambaran i'rabnya. Cuma tidak kita sempurnakan. Antum yang sempurnakan. Ya. Contohnya, zahabtu ilal masjidi. Al-masjid itu adalah ismun majrur bi ila. Wa alamatu jarrihi apa? Apa tanda jarnya? Ya, li'annahu ismun mufradun munsharifun. Ya. Nah, seterusnya dikerjakan. Ada sekitar 7 soal ya. Silakan dikerjakan. Kemudian at-tadribus tsalits, latihan yang ketiga, fi ma ya'tika minal jumal kalimatun makhfudatun aw majruratun wudi'a tahtaha khattun. Berikut ini adalah kata-kata berikut ini pada kalimat-kalimat berikut ini ada kata-kata yang majrur dalam keadaan jar yang telah diletakkan di bawahnya garis ya. Kemudian bayyin naw'aha wa alamata khafdiha atau jariha. Ya, latihannya adalah jelaskan jenis kata majrur yang bagaimana dia. Ya. Apa jenis kata itu? Kemudian sebutkan pula atau jelaskan pula tanda jarnya. Ya. Contohnya kita ambil dari kalimat yang pertama, yaitu firman Allah, wa may ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Kita ambil, kita keluarkan satu yang digaris bawahi, yaitu as-salihat. Tidak perlu dituliskan di tabel jawabannya. Langsung saja, apa sih jenis kata itu? Jenis kata itu adalah jamak muannas salim, as-salihat, karena diakhiri oleh alif dan ta. Ya. Nah, apa tanda jarnya? Tanda jar jamak muannas salim apa? Yaitu al-kasrah. Lakukan itu pada kata-kata yang lain. Ya, demikian latihan-latihan untuk mengetes pemahaman kita tentang pelajaran tanda-tanda jar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik, dan latihan-latihan ini bisa kita kerjakan. Silakan kerjakan dan minta koreksi kepada ustadz-ustadz terdekat atau ustadz-ustadz yang dipercayai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.